Terbongkar sudah. Ternyata istri Jenderal Bintang 1 yang kena batunya itu. Saya jamron gitu. Mantan Dandim Jakarta Pusat. Apa kabar Mas? Saya bilang, sekarang di mana? Kayak di BIN katanya. Ada apa? Kok tumben lu nelpon gua? Kata begitu. Mas tolong dong diinisiasi saya dengan Arteria Dahlan. Itu aja omongannya. Anak masalah apa? Ya mungkin ada senggolan di atas pesawat dengan istri saya. Terus apa mau dia? Mungkin Mas saya meminta permintaan maaf lah, damai lah, kasarnya seperti itu. Melihat video viral yang menunjukkan arogansi istrinya Brigjen TNI Muhammad Zamroni terhadap ibunya Arteria Dahlan, bikin saya geleng-geleng kepala. Sudah separah itukah moral bangsa ini? Masihkah bangsa ini disebut bangsa yang beradab dalam etika dan kesantunan? Ini masalah serius yang tidak bisa dianggap enteng dan selesai begitu saja, karena telah menghancurkan norma-norma kepatutan yang dianut bangsa ini. Sangat keterlaluan dan kebablasan, tidak tahu sopan santun dan etika. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, orang Indonesia sejak kecil sudah diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Apapun masalahnya, tidak sepatutnya berkata kasar, apalagi memperlakukan hal yang tidak baik terhadap orang yang usianya lebih tua. Terlepas dari siapa Arteria Dahlan, wanita angkuh yang bernama Anggita Pasaribu itu telah membuat kesalahan fatal. Tidak sopan kepada orang yang lebih tua, menipu dengan mengaku-ngaku anak Jenderal Bintang 3. Itulah yang salah, menipu dengan mengaku-ngaku anak Jenderal Bintang 3. Dijemput pakai mobil dinas TNI, padahal bukan anggota TNI dan bukan keperluan dinas. Mobil dinas TNI dipakai untuk kepentingan pribadi, menjemput di bandara. Apakah boleh? Tentu saja tidak boleh. Apakah pejabat TNI punya privilege yang sangat istimewa, boleh menjemput keluarga di area keberangkatan di mana lokasi penjemputan dan area parkirnya menyalahi aturan? Tentu saja tidak boleh. Siapapun itu yang jemput, apakah itu bapaknya atau sopirnya atau ajundanya, mobil itu milik negara dalam penguasaan TNI untuk keperluan tugas dinas anggota TNI, bukan untuk menjemput warga sipil, apalagi sampai membuat keributan dan kegaduhan. Wanita yang mengaku-ngaku anaknya Jenderal Bintang 3 itu ternyata istrinya Brigjen TNI Muhammad Zamroni, mantan Dandim 0501 BS Jakarta Pusat yang sekarang bertugas di BIN. Brigjen TNI Muhammad Zamroni ini pernah menjadi ajudan Wapres RI Budiono. Mobil dinas TNI nomor polisi 751943 yang digunakan untuk menjemput perempuan yang mengherdik dan menghina ibunya Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut adalah kendaraan dinas milik Kodam Jayakarta yang dalam operasional saban hari digunakan oleh Brigjen TNI Muhammad Zamroni. Sejak awal kasus itu viral, saya sudah curiga. Sepertinya orang ini adalah istri petinggi TNI, bukan anak jenderal. Akhirnya terbongkar fakta yang sesungguhnya ternyata benar, dia itu istrinya Jenderal Bintang 1. Sekalipun terlalu muda untuk menjadi istri jenderal, apakah istri simpanan atau bukan, entahlah. Kasus itu adalah karma buat wanita angkuh itu, bukan karma buat Arteria Dahlan. Karma itu menimpanya karena sikapnya yang mungkin selama ini selalu berperilaku arogan dan semena-mena terhadap orang lain, dengan bermodalkan backingan suaminya yang Jenderal Bintang 1 itu. Saat ribut dengan ibunya Arteria Dahlan, wanita angkuh itu mungkin saat itu berpikir berurusan dengan rakyat biasa. Ternyata yang dia maki-maki itu ibunya anggota DPR RI Komisi 3 yang baru saja menyetujui Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Nyahok kan? Sekarang baru dia tahu rasanya panik itu seperti apa, setelah tahu bahwa Arteria Dahlan itu anggota DPR RI di Komisi 3. Apalah artinya jabatan Jenderal Bintang 1 dengan jabatannya Arteria Dahlan? Supaya Anda tahu saja,
Ruang lingkup Komisi 3 itu membawahi Kemenhukam, Polri, KPK, Komnas HAM, LPSK, BNN, BNPT, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, PPATK, dan Komisi Yudisial. Makanya jadi orang jangan pongah. Di atas langit masih ada langit. Dalam kasus ini, saya mendukung penuh sikap tegas Arteria Dahlan supaya masalah ini segera selesai, karena menyangkut nama baik institusi TNI. Selain itu, agar menjadi pembelajaran bagi mereka-mereka yang tinggi hati agar lebih menghargai orang lain, terutama yang lebih tua, walaupun itu bukan orang tuanya. Contohilah anak-anaknya Presiden Jokowi, baik itu Mas Kaisang maupun Mas Gibran, sekalipun mereka anak presiden, orang nomor 1 di negara ini. Tapi dalam keseharian mereka sangat sopan dan menghargai orang lain. Faktor lainnya kenapa saya mendukung Arteria Dahlan untuk membereskan kasus ini, agar menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang sering kali pongah dengan bawa-bawa backingan. Tidak usah sok-sokan begitu. Walaupun punya sanak saudara di TNI atau Polri, jangan seenaknya ngancam orang dan nakut-nakutin orang lain dengan backingan. Sebab TNI dan Polri adalah milik rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kasus istri pongah ini adalah ujian bagi ketegasan Panglima TNI yang baru saja dilantik. Istri Kapolres yang main TikTok pamer uang saja Kapolresnya kena sanksi dicopot. Perlakuan yang sama apakah juga akan diberlakukan di institusi TNI? Tergantung ketegasan Panglima TNI membina bawahannya. Apalagi kasus ini melibatkan istrinya Jenderal Bintang 1 yang memaki-maki ibu lansia di tempat umum dan disaksikan banyak orang. Kasus ini harus diproses hukum oleh pihak kepolisian karena melibatkan orang sipil, hanya ibu rumah tangga biasa. Sekalipun saat ini kasus itu sedang diinvestigasi oleh pejabat berwenang, dalam hal ini polisi militer, suaminya wanita angkuh itu juga harus diproses di internal TNI karena menyalahgunakan fasilitas negara dalam hal penjemputan istrinya di bandara dengan mobil dinas TNI dan Ajundan. Selain menyalahgunakan fasilitas negara, Jenderal Bintang 1 itu juga tak mampu membina istrinya sehingga mencoreng marwah institusi TNI. Oleh karena itu, perlu dimutasi atau dicopot dari jabatannya di TNI. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwa.com, ditulis oleh Argo Javires. Bagaimana menurut Anda?